Menariknya, tahun ini kok bisa ya? Maka kita harus merawatnya juga. Bapak Uskup masih belajar lagi. Ya. Hai Tidolo, hello Sobat KWI. Jumpa lagi bersama kami di podcast KWI. Nah, setiap tahun biasanya para uskup itu duduk berkumpul untuk pertemuan, berbicara dari hati ke hati, dan ada hal-hal yang menjadi studi bersama para uskup. Menariknya, tahun ini kok bisa ya? Dalam setahun terjadi 2 kali pertemuan. So, seperti apa? Let's check it out. Oke, sudah ada bersama kita dengan Romo Iko. Romo, selamat, apa kabar? Baik, terima kasih Romo. Senang ya, saya merasa terhormat bisa duduk bersama Sekretaris Eksekutifnya KWI. Siap. Romo sudah berapa lama di Sekretaris Eksekutif KWI? Baru setengah tahun. Oh, setengah tahun ya? Mulai kerja Januari kemarin. Iya ya. Iya. Tapi cara jawabnya seperti sudah 10 tahun, Mo. Romo, ini pengalaman, berarti ini pengalaman pertama ya Romo di sebagai sekretaris eksekutif, lalu ikut dalam pertemuan tahunan konferensi wali gereja Indonesia ini. Kalau ikut sidang KWI sudah tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Tapi kalau sebagai sekretaris eksekutif baru tahun pertama. Oh, tahun pertama ya. Iya. Keren Karena Romo. sebelum saya masuk ke sekretaris eksekutif, saya ada di komisi seminari. Dalam perjalanan 2 tahun, ketika ada pemilihan, ya terpilih saya untuk masuk ke jajaran sekretaris eksekutif, ya berarti harus saya tinggalkan komisi seminari. Tugas baru ke sekretaris eksekutif gitu. Waduh, keren Romo ya. Omong-omong Provisiat Romo, ini pertama kali ya, pertama kali. Iya. Dan Romo, ini pertemuan ini berlangsung berapa lama Romo? Pertemuan sidang KWI ini mulai tanggal 27 Juli sampai 31 Juli. Tapi karena berderetan dengan kegiatan FABC, maka para uskup juga diundang bersama di dalam misa penutupan tanggal 26 Juli kemarin di katedral. Di katedral. Oh, Jadi berlangsung begitu biar tidak terputus. tidak terputus. Wah, keren ya. Oh, saya bayangkan misalnya Bapak Kardinal yang dari FABC lanjut ke itu, aduh, Ya. luar biasa ya. Ya, ada beberapa uskup yang ikut FABC, ada 11 langsung ikut sidang KWI. Aduh, para Bapak Uskup kami semoga sehat-sehat ya. Aduh, luar biasa, hebat. Terima kasih untuk dedikasi selalu ini. Dan Romo, dari ini biasa tuh pertemuan kayak gini itu tujuannya apa Romo? Pertemuan ini sebetulnya pertemuan rutin yang telah ditentukan oleh para uskup untuk berkumpul bersama. Salah satu tujuannya ya studi bersama. Terus yang kedua, laporan-laporan komisi-komisi yang ada di KWI ini. Jadi memberikan report, memberikan pengalaman-pengalaman saat menjalankan animasi-animasi di keuskupan itu. Jadi tujuannya ya supaya memperkaya kita, terutama uskup sendiri, juga para sekretaris yang membantu di dalam tugasnya di KWI ini. Menarik ya. Ada studi ya, studi bersama ya para uskup ya. Ya. Bapak uskup masih belajar lagi. Ya. Dunia berkembang, kita harus mengikuti perkembangan. Wah, Ingat semboyannya Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia Semper Reformanda, betul ya. Harus Siap Romo. memperbarui diri. Nah Romo, saya tertarik tuh dong, misalnya itu yang studi harian itu kira-kira tuh kan ada 3 hari nih Mo. Ya. Apakah 3 hari itu full dengan studi atau bagaimana, dan di studi itu apa saja Romo kira-kira? Pada
pertemuan saat ini tema umumnya kita lebih menekankan pada sisi membangun ekonomi dan rumah bersama yang berkelanjutan, yang tentunya berdasarkan Laudato Si sebagai payungnya itu, karena membangun ekonomi dan hidup bersama dalam rumah bersama itu bumi ini harus terawat. Maka kemarin kita mencoba bagaimana memahami ekologi dalam konteks tinjauan teologinya, tinjauan biblisnya, dan bagaimana aplikasinya tentang ekonomi dan rentetan-rentetan efeknya sebagaimana. Lah gereja juga mencoba untuk memberikan gambaran pandangan bahwa kehidupan dinamika bumi ini yang memang kita butuhkan, tetapi jangan sampai merusak bumi, harus dirawat tetap. Bumi menjadi rumah kita bersama, yang memberikan kehidupan kita bersama, maka kita harus merawatnya juga. Merawat juga ya sebagai itu. Ekonomi itu menarik ya Romo. Biasanya itu kan sebagian besar kita ini kan belajar filsafat, teologi. Kalau teologi memang itu kita punya bidang, biblis mungkin itu. Ini menarik ekonomi. Berarti Romo itu mungkin datang ke narasumber-narasumber tertentu begitu Ya, mungkin? narasumber-narasumber tentunya yang mempunyai pengalaman itu. Bahwa ekonomi yang dimaksud itu bukannya sekedar mencari uang, tetapi bagaimana menata kehidupan itu juga. Bahwa kita membutuhkan hidup itu seringkali melibatkan alam. Alam jangan dieksploitasi, tapi bagaimana alam itu kita olah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Yang terjadi kan sekarang demi ekonomi dieksploitasi, alam habis, alam rusak dan sebagainya. Dampaknya banyak. Nah, kita disadarkan kembali dalam Laudato Si itu bagaimana kita sebagai orang Katolik harus ikut ambil bagian menyelamatkan bumi ini. Jangan sampai terjebak pada eksploitasi dengan alasan ekonomi tadi. Demi kepuasan, demi dan sebagainya itu. Tapi alasan mendasarnya rumah kita harus terjaga dengan baik. Rumah bersama ya? Iya. Wah, jadi Dan ini itu multidimensi, bukan hanya untuk orang Katolik, semua orang. Iya. berarti Romo, apakah mungkin dalam pertemuan itu ada misalnya narasumber dari orang beragama lain begitu? Pada kesempatan hari ini belum. Belum ya? Tetapi ada usulan juga nantinya begitu. Iya, Jadi kita refleksi dulu dari diri kita, refleksi dulu dari dalam, setelah itu mari kita pelan-pelan keluar. Karena bagaimanapun juga bahwa yang bergerak dalam bidang ekologi terkait dengan kehidupan itu pasti semua orang. Tapi bagaimana kita mencoba mensinergikan antara tawaran Laudato Si yang memang lahir dari gereja Katolik Paus Fransiskus ya. Itu kita kembangkan dan sekarang mulai banyak orang tergerak hatinya. Terutama kemarin secara praktis dijelaskan mengolah sampah itu. Sekarang udah mulai bagaimana kita menyadari betapa kita itu sudah kelebihan sampah. Terutama sampah-sampah yang non organik itu bagaimana kita mengatasinya itu. Dan kita mempunyai kiat-kiatnya dan narasumber memberikan tidak hanya mengkritik tapi memberikan solusinya begitu. Keren ya. Tapi praktisnya ya kita harus terus kita ingatkan, terus ingat. Contoh tidak membuang plastik sembarangan di tempat. Mari kita kumpulkan bersama, mari kita gunakan ini sebagai motivasi baru gitu. Dan itu nanti juga berdampaknya berbuat ekonomi juga gitu. Ketika plastik-plastik yang tidak berguna itu nanti dibuat kerajinan-kerajinan lain, itu dampaknya juga ekonomi juga begitu. Jadi ekonomi itu tidak harus merusak alam, tapi bagaimana sesuatu yang sudah ada itu kita kembangkan terus-menerus. Tujuannya banyak sekali. Ya, jadi di para uskup concern tentang ekonomi tapi tidak boleh merusak alam ya. Yang ramah dengan alam, lingkungannya. Ya. Dan itu sudah diberikan gambaran-gambaran dari para ahli-ahli ini loh, memberikan tawaran. Karena Laudato Si kembali sekali lagi dari kita, maka kita juga harus berinisiatif, bukan hanya berteori, bagaimana kita praktisnya gitu. Ini kan baru sekitar 10 tahun ya Laudato Si itu ya. Tapi sudah mulai harus bergerak terus. Jangan hanya sebagai berhenti pada dokumen, tapi aktivitasnya sekarang harus diwujudkan.
saya secara pribadi terus saya terharu juga waktu Laudato Si, waktu Paus datang itu. Nah, ya itu. Waduh, gila itu. Bayangkan kumpulkan puluhan ribu orang di situ tetapi Tetap bersih. tetap bersih. Nah, itu salah GBK satu luar aksi biasa, nyata. aksi nyata ya. Sakti yang itu dan harus kita kesadaran yang terus-menerus kita tanamkan. Tanamkan. Tidak hanya lepas hanya teori selesai, tapi harus ada berkelanjutan, tindakan berkelanjutan itu. Dan ini yang jarang sekali. Kesadaran inilah yang dia harus dipupuk sejak dini hari. Maka melalui pendidikan itu harus kita ajarkan, melalui anak kecil dan sebagainya. Kan sering kali kita lihat ada mobilnya bagus ngelempar sampah. Oh iya. Itu lagi ya. Ya itu makanya kadang-kadang ditegur, kadang-kadang marah. Marah ya. Padahal itu dampaknya sangat luas sekali. Betul. Dampaknya tentang nanti bisa membuat sumbatan saluran air, Iya. banjir dan sebagainya. Tapi kan mereka tidak sadar. Yang penting merasa dirinya sudah membuang sampah walaupun tidak. Nah, kesadaran inilah yang harus selalu kita bangun terus, menempatkan sesuai dengan tempat yang tepat gitu. Iya. Dan itu yang perlu pendidikan jangka panjang. Dan menariknya dalam gereja Katolik itu dimulai dari para bapak-bapak gereja ini, secara khusus di Konferensi Wali Gereja Indonesia berkumpul Ya. dan belajar, tidak sekedar bercakap-cakap tapi belajar lebih deep lagi ke dalam itu dan sudah ambil tindakan nyata. Luar biasa ya. Itu bagian dari pertobatan ekologis juga ya. Ya. Ada juga para uskup yang menanam mangrove itu. Oh iya. Dan ada gema untuk menanam pohon itu loh. Iya. Itu penting sekali karena oksigen yang mungkin mulai menipis. Karena pohon sudah habis, maka kesadaran kita adalah menanam kembali. Berarti Romo dalam pertemuan ini juga itu bisa selain belajar, para uskup juga mungkin bisa sharing ya Romo ya. Bisa sharing. Mereka sharing tentang bagaimana apa yang telah mereka buat di keuskupan mereka, begitu ya Romo ya. Betul. Oh ya. Maka nanti teruskan ada istilahnya kalau dalam agenda sidang itu ada hati ke hati. Hati ke hati itu sharing mereka para uskup dan kita yang bukan uskup keluar dari sidang. Romo juga sebagai sekretaris keluar. Keluar juga. Oh ya, hanya uskup aja. Hanya uskup aja. Waduh. Saya bayangkan kalau sharing kayak gitu lalu tiba-tiba mic mati, siapa yang ngurus mic? Loh, nggak perlu pakai mic kan hati. Oh hati, oh ya hati ya. Oh, apalagi hati di Indonesia. Kita ngomong dalam hati satu Indonesia dengar. Makanya hati-hati. Oke Romo, aduh terima kasih Romo ya. Nah Romo ini nih menarik bahwa apa berarti dari hari pertama sampai hari ketiga itu fokusnya itu ekonomi itu atau ada hal lain yang itu Romo? Dari perjalanan sidang yang pertama ini sebetulnya praktis dari studi itu ada 4 session. Yang sisanya kita ada beberapa laporan terkait dengan kegiatan KWI. Salah satu contohnya kegiatan tentang FABC yang barusan berlangsung. Para uskup yang hadir memberikan laporan singkat apa yang terjadi dalam sidang FABC tadi gitu. Begitu salah satunya. Kedua ada seruan nota pastoral yang sudah dibuat sejak Sagi tahun lalu dan sekarang dibuatlah nota pastoral dan sekarang sedang dikritisi lagi. Sebetulnya juga bagian studi juga karena membaca lagi, mengkritisi lagi. Hanya lebih ke hal yang akan dibentuk nota pastoral untuk kalangan umum ya. Tapi tujuan utamanya orang Katolik bahwa umum membaca yaitu silakan juga. Ya. Ini sikap gereja yang praktis sama dokumental harus ada. Gitu. Harus ada ya Romo. Keren. Ya, oh ya Romo ini kalau sharing dari itu ya komisi-komisi Romo. Itu biasanya November. Oh November. November. Oh berarti yang ini kita bulan apa ya? Ini bulan. Jadi biasanya sidang itu 1 kali. Umumnya bulan November. Tapi dalam keadaan tertentu bisa 2 kali begitu. Oke. Jadi di dalam direktorium ditentukan sidang umumnya sekali, tetapi oleh ketentuan sidang pleno bisa ditentukan 2 kali itu begitu. Nah Romo berarti yang kali ini terjadi di tahun ini terjadi 2 kali itu memang sebenarnya sudah ada
peluang kemungkinan untuk itu ya Romo, untuk Ya. 2 kali. Itu sudah ditentukan pada saat sidang tahun lalu. Oke. Sidang tahun lalu kita akan sidang 2 kali. Sementara Pak Uskup setuju ya oke kita jalankan. Tapi kalau Pak Uskup tidak setuju ya hanya sekali nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung pada keputusan sidang pleno Uskup ini. Gitu. Lalu Romo, kira-kira alasan kenapa Romo sampai dalam setahun 2 kali sidang Romo? Ya mungkin sekaligus melanjutkan ada perjalanan sidang FABC tadi. Oke. Karena para uskup juga dilibatkan dalam penutupan. Jadi semua uskup hadir semua, ya sekaligus dilakukan sidang. Jadi dibagi dalam 2 fase. Fase pertama terkait dengan studi tentang hal-hal yang studi, yang kedua tentang laporan-laporan. Laporan nanti itu di Tapi bulan laporan itu bulan November. November nanti. Karena kita laporannya setahun sekali kan. Iya. Kalau kita laporan bulan Juli berarti sebetulnya masih ada Berapa kegiatan bulan? yang belum dilaporkan. Gitu. Keren Romo ya. Ya sehingga, nah Sobat KWI, ini bagaimana cerita dari Romo yang sekretaris eksekutif pertama kali pertama kali sebagai sekretaris eksekutif mengikuti sidang, tetapi sudah 3 tahun. Ini kisah dibalik. Romo lelah tidak selama kegiatan ini? Secara manusia lelah tapi secara hati gembira. Hati yang gembira adalah obat. Tapi Romo, Karena pengalaman tidak bisa dibeli. Tuh. iya ya. Pengalaman itu kan memperkaya kita, Uh, memperkaya iman kita, memperkaya setidaknya sebagai orang Katolik. Banyak hal yang mungkin di luar yang saya pelajari, terutama di luar teologi yang kita pelajari ternyata banyak hal yang harus kita pelajari. Gitu. Jadi teologi tidak menyelesaikan semua masalah. Iya, ya. Banyak hal yang harus kita pelajarin juga. Gitu. Bagian dari nabung experience Romo ya. Iya. Nabung experience. Bagaimana membangun komunitas dengan yang beda pemikiran, Iya. beda latar belakang pendidikan, tapi satu tujuan menyiapkan FABC maunya gitu kan ya. Iya. Itu kan belajar juga. Hal-hal yang praktis. Ini kan hal yang di luar yang kita pelajari di teologi. Teologi ya benar Romo. Tetap belajar, harus belajar. Ternyata banyak. Belajar itu tidak hanya soal membaca, tapi belajar yang hidup. Dari hidup ya, Iya. sharing-sharing, dengar-dengar, termasuk dengarkan podcast ini juga termasuk belajar ini. Dengarkan podcast ini ya. Romo, mungkin saya tidak bisa katakan mewakili seluruh umat, tapi Iya. dengan orang yang punya hati kepada para pastor, para uskup, sehingga walaupun letih, lesu, lelah, loyo, lunglai, lemas, apalagi lapar, Iya. tapi ada L yang terakhir Romo, love you, Ya. selalu ada cinta ya, jadi itu. Iya. Dan, nah Romo, berarti ini sidang sudah mau berakhir nih. Iya. Sidang sudah mau berakhir. Biasanya diakhiri dengan itu hati ke hati tidak Romo katanya. Hati-hati itu biasanya porsinya lebih banyak juga karena mungkin ada persoalan-persoalan yang internal yang Bapak Uskup ingin diskusikan intern beliau, maka kita nggak tahu juga. Hanya beliau-beliau yang boleh berhak. Iya. Baik Romo, terakhir Romo. Ya, Ini mungkin agak personal sedikit. iya. Nah, apa kira-kira yang Romo rasakan sebagai seorang sekretaris eksekutif pertama kali? Ini ya mungkin Romo juga orang yang terlibat aktif penting di dalam pertemuan-pertemuan ini. Mungkin apa yang Romo rasakan? Pertama kali saya sebetulnya bingung Oh bingung. karena latar belakang saya ngajar di seminari. Oke. Ya, tiba-tiba harus berurusan dengan sekretaris apa? Banyak hal yang harus saya pelajari ternyata. Itu yang menjadi hal fundamental bahwa saya harus ternyata yang saya pelajari itu tidak apa-apanya kalau kita masuk ke hal yang praktis seperti ini. Ada sesuatu yang bahkan mungkin tidak pernah tersentuh sama sekali. Iya ya Romo. Banyak belajar hal yang ternyata lebih luas dari apa yang kita pelajari. Para uskup belajar tentang ekonomi yang ramah ekologis. ya. Romo belajar bagaimana untuk Jadi sekretaris jadi sekretaris itu sekaligus. Romo belajar 2 kali loh Romo. Romo luar biasa. hidup itu memang belajar. Iya ya. Hidup itu adalah kumpulan belajar ya. Belajar. Yang penting jangan lelah belajar itu aja. Iya ya. Wah ini motivasi juga untuk hostnya lagi belajar nih. Siap Romo. Iya siap. Nah, Romo, apa pesan yang Romo ingin titipkan untuk semua sobat podcast KWI di mana saja berada yang
mendengarkan podcast kita ini, apa yang Romo mau titipkan? Gitu. Ya, saya hanya mempunyai niat ketika orang mempercayakan kepada kita, lakukanlah semaksimal mungkin dengan hati gembira. Sekalipun mungkin kita tidak punya latar belakang, tetapi kalau kita melakukan dengan hati gembira, pasti ada banyak orang membantu. Gitu aja. Jadi jangan banyak mengatakan tidak bisa, tapi katakanlah bisa, lakukan dengan gembira, pasti banyak orang membantunya. Ketika orang membantu, di situ juga sebenarnya belajar ya Romo ya. Sesuatu. Kita belajar dari bantuan mereka, kita belajar Dan sesuatu. jangan banyak merasa bahwa kita lebih bisa, enggak. Iya ya Tapi Romo. terbukalah bahwa banyak orang yang sebetulnya lebih dari kita dalam hal-hal tertentu. Gitu. Oke. Sidang konferensi wali gereja yang dilaksanakan setiap tahun itu memberi bekas kepada kita yang luar biasa bahwa hidup itu adalah kumpulan pelajaran-pelajaran harus kita pelajari, kita belajar terus. Dan menariknya dan itu semua dengan satu tema yang diangkat oleh bapak-bapak gereja bersama tentang ekonomi yang ramah lingkungan. Termasuk sampai di level pertobatan ekologis ya Romo ya. Sehingga mari kita semua bersatu dengan bapak-bapak gereja, terutama bersatu dalam doa agar apa yang dibahas ini, apa yang sudah dipelajari ya Romo ya, sebagai bentuk bagian dari giat kita bersama ya. Mari kita pincingkan dengan baju, kita gas. Siap. Oke Romo, terima kasih banyak Romo. Sama-sama, terima kasih. Tetap super, Sukses tetap ya, Romo, hebat, ya. sukses untuk Romo ya. Siap, sama-sama. Sehingga saya punya pantun untuk Romo. Siap. Sak masak nasi, kar bakar kayu. Terima kasih, may God bless you. Thank you. Oke. Makasih.